Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1752. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kecil ini tidak ada hubungannya dengan dewa dunia bawah, namun dia pasti tidak dapat dipisahkan dari yang lain saat itu. Maksudmu, dengan siapa Xiao Xiao berhubungan dengan siapa yang menghadapi dewa dunia bawah? Ya, ini hanya tebakanku, kata Kaisar Yoming menggelengkan kepalanya. Qin Chen pun menarik napas dalam-dalam. Sekarang Qin Chen harus tidak memikirkan mengapa Xiao Xiao dapat mengendalikan jantung ruang ini. Tetapi apa yang harus Qin Chen lakukan sekarang? Xiao Xiao, bisakah kamu membiarkan kekuatan ruang ini menarik diri dari dunia kacau dan kemudian membiarkan kita meninggalkan ruang hampa ini? Kata Qin Chen. Dia bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiao Xiao memejamkan matanya, seolah-olah dia sedang mengomunikasikan sesuatu. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, "Saudaraku, meskipun kekuatan ruang ini tidak akan menyerangku, tapi aku tidak dapat mengendalikannya. Namun, aku dapat merasakan bahwa ada banyak dari mereka di sini yang sangat kesepian dan benar-benar ingin memasuki dunia batinmu, Kak Senior." Kata Xiao Xiao. "Apa? Masuk ke dalam dunia batinku?" kata Qin Chen. Dia tercengang. Apakah benar kekuatan ruang yang sangat mengerikan ini kesepian di sini dan ingin memasuki dunia batinku? Sialan, bocah Qin Chen, ini hal yang sangat hebat, kata Kaisar Agung Yoming. Mendengarnya, dia langsung tersentak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan kaget dengan kegembiraan yang tak berujung di matanya. "Ini sangatlah hebat. Dasar bodoh, apakah kamu tahu apa artinya jantung ruang angkasa dengan masuk ke sini?" Kaisar Yoming terdiam. Jantung ruang angkasa itu adalah harta karun yang berisi jalan ruang angkasa teratas di alam semesta. Meskipun dunia di tubuh internalmu saat ini sudah sangat lengkap, itu bahkan setara dengan dunia kecil. Ruang dunia beroperasi di sini, tetapi dibandingkan dengan cara ruang di jantung ruang angkasa, itu tidak ada apa-apanya. Sederhananya begini, jika kaisar ini hanya jiwa yang tersisa, jika kaisar ini berada di masa kejayaannya, begitu dia memasuki dunia tubuh internal Anda, maka dunia Anda akan runtuh seketika, dan Anda sama sekali tidak dapat menahan kaisar ini. Dan alasan mengapa ia dapat menahannya sekarang juga karena melebur dengan harta karun Pagoda Guyu. Tetapi begitu jantung ruang memasuki dunia kacau Anda, jika ia dapat menyatu dengan sempurna dengan dunia kacau Anda, maka dunia kacau akan menjadi alam semesta yang sangat nyata. Setidaknya dalam hal cara ruang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta yang nyata. Dapat dikatakan bahwa begitu jantung ruang angkasa diintegrasikan dengan tubuh internal dunia kacau Anda, bahkan jika kaisar ini kembali ke kondisi puncaknya, Anda tidak perlu khawatir bahwa tubuh internal Anda akan runtuh karena ia tidak dapat menahan kekuatan kaisar ini, kata Kaisar Yoming. Dia berkata dengan cemas. Mendengarkan narasi dari Kaisar Yoming, Qin Chen juga secara bertahap memahami arti dari jantung ruang angkasa. Qin Chen merutkan kening dan berkata, "Menurut apa yang Anda katakan, Senior, apakah ini tidak ada masalah?" Kaisar Yoming tertegun sejenak, nadanya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia merutkan kening. "Ya, memang ada beberapa masalah, yaitu basis kultivasi Anda terlalu lemah untuk bisa mengendalikannya. Karena begitu jantung ruang angkasa menyatu dengan dunia kacau ini, maka Anda mungkin akan direbut kendalinya. Artinya, dunia kacau ini akan beroperasi di bawah aturan jantung ruang angkasa, dan Anda juga akan ditekan oleh aturan jantung ruang angkasa, dan tidak akan Anda yang mengendalikan dunia kacau sepenuhnya." Mendengar itu, Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. "Lalu bagaimana aku bisa sepenuhnya mengendalikan jantung ruang angkasa ini?" tanya Qin Chen. Kaisar Yoming menjelaskan dengan sungguh-sungguh. "Dalam hal kultivasi, kamu setidaknya harus menjadi kaisar agung untuk bersaing dengan jantung ruang angkasa untuk kendali dunia kacau ini. Bahkan kaisar agung hanya mungkin kecuali Anda dapat mencapai kehampaan surga level yang ada di laut. Jika tidak,
akan tetap sulit untuk sepenuhnya mengendalikan jantung angkasa ini. Apa? Kaisar kuno senior? Hati Qin Chen membeku. Orang itu telah mencapai akhir evolusi, dan bahkan Kaisar Yoming takut padanya. Apakah hanya ahli kuat seperti Kaisar kuno yang dapat mengendalikan jantung ruang angkasa ini? Tentu saja, ini hanyalah tebakanku. Dengan identitasmu, mungkin tidak akan memakan waktu selama itu, kata Kaisar Yoming. Dia melirik Qin Chen. Sebenarnya, kekuatan Dewa Guntur yang berkuasa di tubuhmu pasti mungkin dapat mengalahkan ini. Apa yang ada di atas jantung ruang angkasa adalah bahwa basis kultivasimu terlalu rendah, dan kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sejati dari Dewa Penghakiman Guntur sama sekali. Dengan penghakiman Guntur dan kekuatan lainnya, mungkin dirimu dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang angkasa ini ketika kamu melangkah ke ranah Kaisar Agung. Namun sangat disayangkan bahwa kekuatan yang begitu baik jatuh padamu. Basis kultivasimu malah terlalu rendah. Qin Chen hanya terdiam. Namun setelah mendengar begitu banyak, hati Qin Chen perlahan tenggelam. Dunia kacau sangat penting bagi Qin Chen, dan Chen Sisi juga yang lainnya tinggal di sini. Jika Qin Chen kehilangan kendali atas dunia kacau, maka Qin Chen pasti tidak akan mau melakukannya. Kakak, jantung luar angkasa baru saja memberitahuku bahwa dia tidak akan menguasai dunia kacaumu, kata gadis kecil itu. Dia tiba-tiba berbicara. Tidak akan menguasainya. Qin Chen menoleh. Benarkah? Gadis kecil itu mengangguk. Yah, kakak senior. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin mencari tempat untuk meninggalkan tempat ini dan tidak akan menguasai tempat ini, dan malah akan memperbaiki ruang yang rusak di sini dan mengkonsolidasikan dunia ini. Mendengar itu Qin Chen tercengang. Bisakah jantung luar angkasa ini berbicara? Ia tidak berbicara, tetapi Xiao Xiao dapat merasakan apa artinya. Gadis kecil itu berkata, dan Xiao Xiao juga memberitahunya bahwa ini adalah wilayah kakak senior. Para dewa dan benda memiliki roh, dan bukan tidak mungkin melahirkan kecerdasan spiritual sama dengan kengerian dari jantung ruang angkasa ini, kata Kaisar Yoming. Qin Chen terdiam. Qin Chen merasakan bilah angkasa yang menakutkan di luar, lalu menatap Chen Sisi dan yang lainnya di kejauhan, lalu menggertakkan gigi. Oke, kamu biarkan mereka masuk. Premisnya adalah kamu harus membawa kami keluar. Yah, baik, kata gadis kecil itu. Dia mengangguk. Seolah-olah mendengar kata-kata Qin Chen, kristal angkasa berbentuk berlian 361 derajat di angkasa kosong itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Dan saat berikutnya kristal angkasa berbentuk berlian menghilang secara tiba-tiba, lalu kemudian muncul di dunia kacau. Boom! Seketika napas angkasa yang menakutkan tiba-tiba menyapu liar di dalam dunia kacau. Begitu jantung ruang angkasa ini memasuki dunia kacau, fluktuasi spasial yang mengerikan menyapu seluruh dunia kacau. Dalam sekejap ruang di seluruh dunia kacau berfluktuasi dengan hebat. Kemudian Qin Chen dan yang lainnya terkejut mendapati bahwa kekosongan di dunia kacau hancur menjadi retakan di bawah napas jantung ruang angkasa. Sepertinya akan meledak kapan saja. Napas angkasa yang mencengangkan keluar dari pagoda Guyu dengan gila-gilaan, dan seluruh pagoda Guyu bergetar hebat. Tidak baik, kata Qin Chen. Melihat pemandangan ini, Qin Chen terkejut. Qin Chen adalah penguasa dunia kacau, jadi dia dapat yang jelas merasakan perubahan di dunia kacau. Aura yang meletus dari jantung angkasa di depannya benar-benar sangat menakutkan. Meskipun dia telah menahan auranya dengan kekuatan dunia kacau saat ini, itu masih tak tertahankan, seolah-olah akan terbelah di bawah kekuatan angkasa yang mengerikan. Nah, Qin Chen, cepat tekan dunia ini dan stabilkan jantung ruang angkasa. Jika tidak, jika dunia ini tidak dapat bertahan, maka akan merepotkan jika meledak di tempat, kata Kaisar Yoming. Dia berkata dengan cemas, dengan ekspresi bingung. Dia tidak bisa menahan kepanikan, karena begitu dunia kacau meledak dan pagoda Guyu hancur, maka Qin Chen dan yang lainnya masih bisa pergi dari dunia ini. Akan tetapi, jika jiwanya yang tersisa tidak memiliki tempat untuk beristirahat, maka dirinya mungkin benar-benar akan dalam masalah. Aku sudah menekannya, tetapi aku tidak bisa menekannya sama sekali, kata Qin Chen menggertakkan gigi. Saat ini, napas mengerikan dari asal-usul ruang angkasa merasuki tubuhnya. Itu merupakan asal-usul ruang dari Kaisar Mikong yang dikendalikan olehnya. Namun bahkan jika dia mengaktifkan asal-usul ruang angkasa Kaisar Mikong, Qin Chen masih tidak bisa sepenuhnya menekan kekosongan ini. Sungguh, kekuatan yang terkandung dalam jantung ruang angkasa terlalulah menakutkan.
dan Qingchen tidak bisa merasakannya ketika dia berada di dunia luar. Namun sekarang begitu dia memasuki dunia kacau, Qingchen segera merasakan kengerian dari jantung ruang angkasa ini. Itulah perbedaan antara bintang di malam hari dan matahari di siang hari. Jantung ruang angkasa saat ini bagaikan matahari yang terik, tergantung di kehampaan dunia kacau, memancarkan cahaya panas yang tak berujung. Dan cahaya serta panas ini itu adalah kekuatan ruang angkasa yang menakutkan, melekat pada setiap orang. Boom! Gowa dan yang lainnya yang telah ditekan lalu berlutut di bawah kekuatan ruang angkasa yang menakutkan ini. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Kura-kura matahari yang terik juga mengeluarkan kegaduhan karena ketakutan. Dia bersembunyi di galaksi kekacauan, menusuk kepala kura-kuranya, menukik ke dalam tempurungnya bersembunyi, meregang dan berkontraksi di galaksi kacau dengan hati-hati hanya mengintip dari celah yang kecil. Saat ini jantung ruang angkasa yang menakutkan memancarkan kekuatan ruang yang luar biasa mencoba menyatu dengan dunia kacau. Tapi semakin jantung ruang angkasa menyatu, malah semakin banyak suara renyah dan berderak yang akan dihasilkan ruang di sekitarnya. Dan satu demi satu retakan ruang dapat terlihat terus muncul, seperti retakan pada porselen yang berkelok-kelok. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, maka seluruh dunia kacau akan meledak sepenuhnya dalam waktu singkat. Sialan, ini merepotkan, kata Qingchen. Ekspresinya berubah. Qingchen buru-buru berkata, Senior Agung Yao Ming, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Kata Qingchen. Qingchen tidak pernah membayangkan bahwa dunia kacaunya bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk menahan jantung ruang angkasa ini. Apa yang bisa aku lakukan? Kaisar Yao Ming seperti semut di panci panas. Dia hanya bisa dengan cemas berbalik. Kecuali kamu dapat menerobos ke tingkat kaisar dan sepenuhnya mengendalikan asal-usul ruang angkasa Mie Kong. Mungkin kamu dapat menekannya, tapi sekarang kamu hanyalah ahli transenden tingkat 2. Kata Kaisar Yao Ming, dia juga mengalami sakit kepala yang hebat. Warisan ruang angkasa Kaisar Mie Kong setidaknya merupakan warisan tingkat kaisar, dan tentu saja tidak akan selemah yang terlihat. Akan tetapi Qingchen saat ini hanya berada pada tingkat transendensi, dan Qingchen tidak dapat mengerahkan kekuatan tingkat transendensi sama sekali. Pada saat ini hati Qingchen juga mencelos. Mungkinkah tidak ada yang bisa aku lakukan? Qingchen menatap dunia kacau yang terus-menerus hancur. Matanya dingin. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, Qingchen tidak akan pernah membiarkan jantung ruang angkasa ini menghancurkan dunia kacau. Bukannya tidak ada solusi, Kaisar Yao Ming mengalihkan pikirannya. Hanya ada dua yang dapat kupikirkan. Apa kedua itu? Kaisar Yao Ming menjelaskan, yang pertama adalah membiarkan jantung ruang angkasa berhenti menyatu dengan dunia kacau, lalu pergi dari sini. Selama jantung ruang angkasa berhenti menyatu, tentu saja tidak akan menghancurkan struktur ruang angkasa di sini, kata Kaisar Yao Ming. Qingchen buru-buru menatap gadis kecil itu. Ada juga sedikit kecemasan di wajah gadis kecil itu, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan jantung ruang angkasa. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Kakak senior, jantung ruang angkasa mengatakan bahwa dia mulai menyatu saat memasuki dunia ini, dan fusi ini dia tidak dapat menghentikan prosesnya. Ia adalah kombinasi alami dari kekuatan ruang angkasa. Ia tidak berada di bawah kendalinya, kata gadis kecil itu. Kaisar Yao Ming lalu menjelaskan cara kedua. Cara keduanya adalah mengendalikan jantung ruang angkasa ini. Maka dunia ini berada di bawah kendalimu. Jika kamu dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan jantung ruang angkasa, maka kamu dapat secara diam-diam memperbaiki dunia ini, menyimpulkan strukturnya. Di bawah pasang surut, setidaknya dunia ini dapat menahan kekuatan jantung ruang angkasa agar hanya tidak runtuh. Mengendalikan jantung ruang angkasa ini, kata Qingchen. Dia menatap jantung ruang angkasa. Apakah jantung ruang angkasa ini bersedia dikendalikan olehnya? Pikiran ini muncul dalam sekejap. Mata Qingchen bersinar dengan ganas, dan Qingchen melangkah maju secara tiba-tiba. Sekarang bukan lagi masalah apakah jantung ruang angkasa bersedia atau tidak ditundukkan olehnya. Akan tetapi jika Qingchen tidak dapat melakukannya, maka dunia kacau akan benar-benar runtuh dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini. Pada saat ini gadis kecil itu juga berbalik dan berkata dengan cemas, Senior kakak, aku berkomunikasi dengan jantung ruang angkasa lagi, dan dia berkata bahwa kamu dapat mencoba mengendalikan kekuatannya, tetapi ia mengira kamu mungkin akan mati, kata gadis kecil itu. Mati? Mendengar itu Qingchen merasa kejam di dalam hatinya. Jika dia takut mati,
maka Qin-Chen tidak akan datang ke dunia bawah ini dan segera, boom! Qin-Chen mengulurkan tangannya yang besar secara langsung dan dengan tegas berteriak, "Biarkan dia mengirimkan kekuatannya padaku," kata Qin-Chen. Seketika gadis kecil itu mengangguk seolah-olah dia berkomunikasi dengan jantung ruang angkasa. Setelah beberapa saat, jantung ruang angkasa bergetar tiba-tiba, dan kekuatan ruang berwarna-warni yang tak terlihat bergegas ke telapak tangan Qin-Chen. Dalam sekejap ada suara retakan yang jelas di telapak tangan Qin-Chen. Retakan muncul, terlihat oleh mata telanjang. Chen Shao, di kejauhan Yu Qianzu dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna dan bergegas maju. Tetapi fluktuasi ruang di depan mereka seperti parit menghalangi kekosongan, membuat mereka tidak mungkin untuk bisa mendekat. Jantung ruang angkasa saat ini seperti bom waktu yang dapat meledak kapan saja, meledakkan kekuatan ruang yang tak ada habisnya. Jika tidak dapat dikendalikan, maka dia dapat meledak di sini kapan saja. Yu Qianzu, jangan impulsif, aku pasti akan menahannya dan mengendalikan kekuatan ruang ini, kata Qin-Chen dengan mata yang tegas dan menggertakkan gigi. Hanya saja sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba retakan di telapak tangan Qin-Chen menyebar dengan cepat dan segera seluruh tangan Qin-Chen ditutupi dengan retakan yang akan musnah di bawah atmosfer ruang yang mengerikan kapan saja. Kekuatan jantung ruang ini benar-benar mengerikan, bahkan jika Qin-Chen bukan penguasa dunia kacau ini dan memiliki warisan asal ruang Kaisar Miekong sebelumnya. Dan jika tidak ada orang lain di sini, maka tubuhnya akan runtuh dalam sekejap. Qin-Chen meraung dalam hatinya dan kekuatan ruang yang mengerikan memengaruhi terus-menerus tubuh fisiknya, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh fisik Qin-Chen secara instan. Namun saat ini jantung ruang hanya mentransmisikan kurang dari 10 kekuatannya. Bagaimana Anda bisa mengendalikan ini? Kekuatan ruang berwarna-warni itu ditransmisikan. Qin-Chen merasa seolah-olah dia berada di dunia berwarna-warni. Tapi tubuh fisiknya terpotong-potong menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, sebelum kemudian tersebar di sudut-sudut ruang yang tak terhitung. Ini merepotkan. Di kejauhan wajah Kaisar Yoming pucat. Jika dia terus seperti ini, sebelum Qin-Chen dapat mengendalikan jantung ruang angkasa, maka Qin-Chen akan terkoyak dalam sekejap dan akan berasimilasi menjadi kekuatan ruang paling dasar. Namun dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia ingin membantu, dirinya tidak dapat membantu sama sekali. Melihat tubuh Qin-Chen akan hancur, Qin-Chen meraung dengan marah, sinar cahaya guntur mekar di tubuhnya, dan kekuatan guntur dewa penghakiman yang berkuasa meresap dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangan Qin-Chen. Dari pedang karat misterius, teror laut mati menghilang dengan gila-gilaan. Pedang karat misterius, napas laut matinya, dan kekuatan dewa penghakiman guntur membuat dampak Qin-Chen segera melemah drastis. Namun, jantung ruang angkasa terus-menerus memancarkan aura yang menakutkan, dan saat kekuatan yang dilepaskan dari jantung ruang angkasa meningkat, aura di tubuh Qin-Chen mulai berfluktuasi lagi, dan bahkan retakan mulai muncul di lautan jiwanya. Kengerian kekuatan jantung ruang angkasa tidak hanya bekerja pada tubuh, tetapi bahkan bekerja pada jiwa. Yang lebih menakutkan bagi Qin-Chen adalah ketika Qin-Chen merasakan kekuatan jantung ruang angkasa menyatu dengan dunia kacau pada saat yang sama, dan tiba-tiba retakan ruang angkasa kecil yang tak terhitung jumlahnya dunia kacau tumbuh dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, badai ruang angkasa terbentuk satu demi satu. Saat ini, baik itu dunia kacau ataupun Qin-Chen, mereka berdua semua berada di ambang kehancuran. Kaisar, Yao Ming, Yu Qianzu dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Aku tidak bisa menahannya. Kaisar Yao Ming menghela napas, wajahnya pucat. Dia menatap Qin-Chen. Sekarang bukan hanya dunia kacau dalam masalah, tetapi Qin-Chen juga dalam masalah. Imbas kekuatan tidak dapat dihentikan, itu juga akan hancur. Dengan cara yang sama, bahkan jika Qin-Chen dapat menahan kekuatan jantung ruang angkasa, jika dia gagal mengendalikan jantung ruang angkasa tepat waktu sebelum dunia kacau runtuh, maka dunia ini akan tetap runtuh dan hampir ini akan menjadi jalan buntu. Apakah tidak ada jalan lain? Hati semua orang tenggelam dan mereka melihat sekeliling dengan putus asa. Tidak, sama sekali tidak ada jalan lain. Namun pada saat ini, Chen Sisi berkata dengan tegas, pasti ada cara lain. Mereka tidak mempercayainya. Beberapa orang melonjak dengan kekuatan asli mereka dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kekosongan. Bahkan jika mereka tahu bahwa belalang sembah itu bertindak sebagai kereta, namun mereka tidak akan pernah mengakui kekalahan. Sambil menstabilkan kekosongan, mereka secara aktif menggertakkan gigi dan terbang menuju jantung ruang angkasa.
akan menggantikan Qin. Begitu kekuatan jantung ruang angkasa ini. Beberapa orang melawan lebih baik daripada satu orang yang melawan. Kalian, berhenti, berhenti, kata Kaisar Agung Yaoming. Dia berubur berseru. Raut wajahnya berubah drastis. Apakah orang-orang ini berencana untuk mencari kematian? Berdasarkan basis kultivasi mereka takut jika sedikit terpengaruh saja oleh kekuatan jantung ruang angkasa, mereka akan musnah dan berubah menjadi abu. Akan tetapi Yukiansu dan yang lainnya tampak tegas dan tidak berhenti sama sekali. Ini sudah selesai, kata Kaisar Agung Yaoming. Dengan suara keras dia menyaksikan tanpa daya ketika fluktuasi spasial yang kuat merasuki tubuh Chen Sisi dan yang lainnya. Namun tepat ketika Kaisar Yaoming mengira Chen Sisi dan yang lainnya akan hancur berkeping-keping di tempat, tiba-tiba berdengung. Dari Chen Sisi dan yang lainnya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba terpancar. Begitu kekuatan ini muncul, tiba-tiba itu menghalangi erosi kekuatan jantung ruang angkasa bagi mereka.